Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ella Purnamasari dengan NPM 225210157 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan membawakan sebuah ceramah yang bertemakan 100 tahun tanpa khilafah, umat Islam menderita. Nah, sudah genap 100 tahun Muslim di seluruh dunia hidup tanpa naungan khilafah. Pada tanggal 3 Maret 1924, Inggris melalui anteknya Mustafa Kemal Atatürk berhasil menghasut sebagian rakyat dan tokoh Turki untuk mengabolisi khalifah. Saat itu, kaum muslim sudah mengalami kemerosotan dalam pemikiran Islam. Mereka sudah dipecah belah dengan paham nasionalisme. Kepemimpinan Khilafah Utsmaniyah kala itu pun sudah lemah. Akibatnya, khilafah tidak sanggup menghadang makar Mustafa Kemal Atatürk. Akhirnya, Majelis Agung Nasional Turki resmi membubarkan kekhalifahan Utsmani. Mereka bahkan mengusir khalifah terakhir, Sultan Abdul Majid II, keluar dari Turki. Mustafa Kemal merupakan keturunan Yahudi Dunama yang begitu membenci Islam. Setelah menghancurkan khilafah, antek Inggris ini lalu melakukan pengrusakan melalui program westernisasi, antara lain menghapus syariah Islam, memberlakukan undang-undang sekular, membebaskan peredaran minuman keras dan pesta dansa wanita dan pria, melarang jilbab bagi muslimah, melarang penggunaan bahasa Arab, serta bertindak represif terhadap para ulama yang tetap istiqomah dalam keislamannya. Kebijakan ini dipuji-puji oleh Barat dan para pengikutnya sebagai modernisasi Turki. Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah menyebutkan bahwa imamah menempati posisi sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan urusan dunia. Ketika Khalifah Islamiyah lenyap, hilang pula perisai yang melindungi umat. Karena itu, membubarkan Khilafah Islamiyah adalah bencana besar untuk dunia Islam. Tanpa khilafah, berbagai krisis melanda tanpa bisa dihentikan. Umat kehilangan pelindung dan pembela mereka. Tanpa khilafah, kehormatan, harta, dan darah umat ditumpahkan dengan murah oleh Barat. Ada sejumlah derita besar yang dialami umat pasca keruntuhan khilafah. Pertama, persatuan umat muslim tercabik-cabik oleh paham nasionalisme dan negara bangsa yang dipromosikan Barat, terutama Inggris. Kaum muslim yang semula hidup dalam persatuan di bawah naungan khilafah terpecah menjadi dari 50 negara bangsa. Paham nasionalisme ini menambah derita umat. Umat menjadi tidak saling peduli satu sama lain. Nasionalisme bahkan sering memicu konflik dan perang antar sesama muslim. Ada perang Irak dan Iran,
ada perang Arab, Saudi, dan Yaman. Sampai semua itu adalah sebagian konflik yang dipicu oleh paham nasionalisme, padahal mereka semuanya adalah bersaudara. Kedua, penjajahan di dunia Islam merajalela. Keruntuhan khilafah menyebabkan negara-negara barat leluasa menjajah negeri-negeri muslim. Tanah Palestina dikuasai oleh Zionis Yahudi. Ketika khilafah masih tegak, tidak ada keberanian kaum Zionis maupun Inggris untuk merebut tanah Palestina. Namun, sejak khilafah runtuh hingga hari ini, umat menyaksikan agresi militer Zionis yang dibantu oleh negara-negara barat melakukan penggusuran dan pembunuhan terhadap warga Palestina. Ironinya, negeri-negeri Arab yang menjadi tetangga Palestina membatasi bantuan hanya logistik. Mesir malah meninggikan pagar tembok pembatas negerinya dengan Rafah untuk mencegah warga Palestina mengungsi ke wilayahnya Arab lain. Keempat, umat muslim terancam genosida dunia, menjadi saksi atas bisunya para pemimpin dunia Islam terhadap pembantaian di Srebrenica pada tahun 1995 oleh militer Kristen Ortodoks Serbia Bosnia. Korban muslim yang tewas diperkirakan lebih dari 50.000 jiwa. Aksi genosida dilakukan tidak mencapai 1 bulan. Ketidakadaan khalifah sebagai pelindung umat juga memudahkan barat melakukan perang pemikiran, liberalisme dan sinkretisme ditebarkan di tengah umat. Demikian pula paham demokrasi dan HAM yang memuja kebebasan. Keduanya bahkan sudah dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Salah satu dampaknya adalah maraknya berzina, LGBT, penistaan agama, bahkan kemurtadan dengan dalil HAM. Dan kebebasan tragisnya lagi, sebagian dari perbuatan tersebut mendapatkan payung hukum di sejumlah negeri muslim. Perang pemikiran ini juga berhasil menciptakan Islamfobia di tengah umat muslim. Banyak muslim yang takut dan benci terhadap ajaran agamanya sendiri. Mereka menentang hukum-hukum Islam dan kewajiban penegakan khilafah. Sebagian tokoh umat dengan lancang menyebut hukum-hukum Islam dan kekhilafahan adalah membawa mereka menuju kemunduran dan keterbelakangan. Hari ini telah sampai 1 abad umat tidak memiliki perisai yang melindungi mereka. Tanpa khilafah, berbagai bencana besar telah terjadi tanpa bisa dicegah dan tanpa penolong bagi umat. Nah, oleh karena itu, bersegera menegakkan khilafah sebagai perisai umat. Berdiam diri dari upaya khilafah adalah salah satu kemaksiatan terbesar. Sebabnya, ketiadaan khilafah menyebabkan hukum-hukum Islam terabaikan, seperti di bidang muamalah, pidana, jihad, politik, dan kenegaraan. Demikian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.